Menurut kamu, sejauh mana kemampuan komunikasi yang kamu miliki? Menurut saya, komunikasi saya telah menjadi lebih baik, yang dimana saya dapat mengeluarkan penyusunan kata-kata yang bagus dan mendengarkan orang lain, serta merespon apabila orang lain tersebut ingin mendapat respon dari saya. Aspek apa yang kamu sukai dari bekerja dengan publik? Saya sangat menyukai dari pekerjaan ini adalah bagaimana mereka dapat membangun komunikasi antar nasabah dan klien, antar nasabah, serta bagaimana saya dapat mengikuti tren-tren yang ada di perbankan pada saat ini. Oke, apa metode yang komunikasi pilihan kamu? Menurut saya, metode yang komunikasi yang paling baik adalah komunikasi dengan tatap muka, di mana selain dapat mendengarkan suara-suara dari nasabah, saya juga dapat memperhatikan bagaimana raut muka nasabah serta bagaimana gestur mereka. Oke, bagaimana cara kamu berkomunikasi saat ada pelanggan atau nasabah yang sedang merasa kesulitan? Yang pertama itu saya akan mendengarkan terlebih dahulu keluhan mereka, lalu saya akan memberi pemecahan masalah yang dimana saya akan memberi solusi-solusi terkait permasalahan mereka. Bisakah kamu jelaskan pendapat kamu mengenai komunikasi yang baik itu seperti apa? Komunikasi yang baik adalah terkait dengan adanya penyusunan kata yang baik, yang dimana juga kita dapat mendengarkan orang lain dengan baik serta dapat merespon dengan baik orang tersebut. Oke. Bisakah kamu ceritakan pengalamanmu saat harus bekerja dengan rekan kerja yang tidak disukai? Di perusahaan saya yang sebelumnya, ada rekan kerja yang bersikap tidak ramah. Pada saat itu saya berbicara pribadi kepada dia, lalu menemukan bagaimana cara dia bekerja. Dan pada akhirnya saya memberikan usulan-usulan atau masukan-masukan kepada dia. Oke, menurut kamu, mengapa layanan pelanggan merupakan keterampilan yang penting yang harus dimiliki oleh teller bank? Menurut saya, kenapa teller itu sangat penting? Karena teller itu merupakan wajah dari bank tersebut. Setiap pelanggan, pertama kali yang dilihat adalah teller itu sendiri. Jadi baiknya teller itu sangat penting bagi perusahaan. Bagaimana posisi ini sesuai dengan tujuan karir kamu secara keseluruhan? Sangat sesuai, karena saya pribadi sangat gemar untuk mempelajari hal-hal yang baru terkait dengan skill saya yang terutama ada pada perusahaan ini. Bagaimana kamu mengatasi situasi di mana kamu tidak tahu jawaban atas pertanyaan pelanggan? Pertama-tama saya akan memberikan simpati kepada nasabah, lalu saya akan mengatakan saya akan cek dulu terlebih dahulu. Oke, apa yang kamu lakukan jika menghadapi masalah dengan tempat kerja kamu? Pertama-tama saya akan mencari apa permasalahan di tempat kerja itu, lalu saya akan memberikan pendekatan-pendekatan yang pada akhirnya saya akan memberi penyelesaian. Baik, saya akan melanjutkan wawancara ini. Seperti apa layanan pelanggan yang baik itu dan bagaimana cara Anda menyediakannya? Sebagai teller mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa memandang bagaimana status sosial nasabah tersebut. Selain itu juga, teller juga harus memiliki kesan positif sehingga nasabah merasa nyaman dalam berinteraksi. Baik. Bisakah Anda memberitahu saya sejauh mana Anda telah menangani masalah besar sejumlah uang tunai? Seperti yang saya lampirkan di CV saya tidak hanya bekerja di bagian teller saja, tapi saya pernah bekerja di bagian kasir retail. Kedua posisi ini merupakan hal yang sama-sama berkaitan dengan uang, di mana saya sudah terlatih di bagian tersebut. Oke, baik. Sebagai pegawai bank memerlukan banyak rutinitas setiap harinya. Itu bagaimana menurut Anda kinerja Anda dalam pekerjaan seperti itu? Sebenarnya itu salah satu hal yang saya sangat sukai, di mana saya memproses pekerjaan itu tersebut dengan cepat sehingga saya dapat efisien dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke, jika ada teman Anda yang tidak cekatan dalam melayani customer, bagaimana menurut Anda menyikapinya? Menurut saya akan
tanya terlebih dahulu apa permasalahan dia sendiri, lalu saya akan memberikan bagaimana solusi-solusi agar lebih cekatan terhadap nasabah. Oke. Terus jika Anda menghadapi masalah dengan pelanggan dan tidak tahu harus berbuat apa lagi, apa yang harus Anda lakukan? Pertama-tama saya akan meminta maaf terlebih dahulu dan saya akan menyelesaikan kendala-kendala yang telah saya buat. Oke, baik. Bagaimana cara kamu memprioritaskan pekerjaan ini? Saya memahami pentingnya prioritas terhadap pekerjaan ini dan juga tugas untuk operasi efektif dan kenyamanan nasabah. Ketika ada beberapa tugas yang mungkin agak sedikit menumpuk, saya akan membuat list of priority yang dimana saya akan mengurgensikan tugas-tugas yang ada pada saat itu. Oke, baiklah. Oke, next question. Apakah kamu cukup menguasai penggunaan komputer dan aplikasi perbankan? Excel adalah salah satu perangkat yang bisa saya gunakan. Baik, menurut kamu keterampilan dan kualitas apa yang penting dimiliki oleh seseorang pegawai teller bank? Sebagai pegawai teller bank, kejujuran, integritas, dan perhatian terhadap detail dan keterampilan yang baik itu sangat penting terhadap pekerjaan ini. Oke. Jika penggunaan komputer yang kamu miliki nanti terjadi permasalahan jaringan atau lain sebagainya, bagaimana kamu memberikan solusi yang efektif dan kreatif untuk masalah yang tengah dihadapi di pekerjaan ini? Ketika saya menanggapi kasus tersebut, saya akan mencari komputer lain dari rekan saya yang tidak sedang menggunakan komputer tersebut sehingga saya dapat menyelesaikan tugas dan saya tidak mengganggu rekan saya. Baik, sebutkan skill yang kamu miliki untuk mendukung pekerjaan ini. Saya merupakan lulusan S1 perbankan dan saya juga sudah menguasai Microsoft Excel yang dimana seperti pivot, VLOOKUP, dan lookup. Oke, next question lagi nih ya. Bagaimana tindakan Anda dalam menangani apabila terjadi konflik antara rekan di dalam perusahaan ini? Oke, yang pertama saya akan mendengarkan cerita dari dua sisi, lalu saya akan memberikan sesi kepada mereka berdua sehingga permasalahan mereka dapat diselesaikan dengan win-win solution. Oke, apa yang Anda capai dalam 5 tahun ke depan? Saya berencana untuk membangun keahlian saya dengan lebih pada karir saya yang saya pilih di perusahaan ini dan saya akan terus mengasah keterampilan saya dan mengembangkan pemahaman tentang pekerjaan di perusahaan ini. Selain itu, saya juga berencana untuk mengejar peran kepemimpinan pada perusahaan ini. Oke, baik. Apa metode yang kamu gunakan ketika kamu ingin menghilangkan stres? Pada saat stres, saya akan mengurangi ambisi saya terhadap pekerjaan, saya akan beristirahat sejenak dan memperbaiki pola hidup saya. Baik. Bagaimana Anda menangani tekanan di tempat kerja? Saya akan tetap tenang dan mengontrol diri saya di saat mengalami tekanan di tempat kerja, lalu beristirahat sejenak dan mengembangkan rutin saya. Oke, terakhir ini bagaimana Anda menanggapi saran dan kritik yang diberikan rekan Anda nantinya? Ketika ada seseorang yang memberikan saran ataupun kritik, yang pertama-tama saya akan mendengar dan mengingat apa yang diberikan oleh mereka, lalu saya akan mengambil hal-hal yang positif dan saya akan menerapkan kepada kinerja saya ke depannya. Terima kasih Nur Afni Fitria, kamu sudah saya wawancarai, nanti saya akan kabarkan terkait selanjutnya. Semoga sukses selalu. Terima kasih.